Ada yang kurang sehat? Mungkin pernapasannya terganggu. Ada? Hari ini kita akan mempelajari cara mengidentifikasi dari protein. Jadi untuk identifikasi ada yang namanya tes Biuret. Tes Biuret. Reagennya cukup mudah. Reagennya yang pertama itu larutan CuSO4 0,1 molar. Kemudian reagen yang kedua larutan NaOH 5% sampai dengan 10% untuk pemberian suasana. Kemudian sampel bahan yang diuji karena protein kemudian yang lain ini dibuat dalam bentuk koloid padatan yang terdispersi pada cair, padat dalam cair. Jenis koloid padat dalam cair ini namanya emulsi padat. Jadi ada yang pertama emulsi padat, amilum bisa 5% atau 2%. Kemudian ada susu krim 2%. Kemudian ada susu serbuk 2%. Yang keempat ada albumin 2%. Yang kelima ada mie instan 2%. Nanti adanya misalnya sampel ditambah dulu, sampel ini 10 ml ditambah dengan 2 ml CuSO4 0,1. Halo, mulanya nek arep pembelajaran itu kalau HP tidak dipakai untuk pembelajaran, dinonaktifkan, apa di silent, apa di mode pesawat. Berarti Anda sudah siap. Nganti ada kene suara panggilan dan sebagainya mengganggu pembelajaranmu. Berarti orang yang mengganggu pembelajaranmu itu termasuk orang stres. Tidak tahu kawannya belajar masuk di bel, kan orang stres. Orang stres itu sebenarnya membuat gangguan orang lain, supaya orang lain tidak mampu terfokus pada pekerjaan utama, tanggung jawab utama. Stres bertumpuk-tumpuk akhirnya kocok. Depan anak kemana bener bocah-bocah kene yang stres terus menerus. Waya kudu nek kelas ning ngene shoppingan. Ing
nggone Yusipon kan termasuk anak-anak stres. Ya stres loh, anak-anak stres itu malah justru dibangga-banggakan pada temannya. Loh, aku berani bolos. Stres, mana terus menerus akhirnya kucuk. Nih, setelah ini kan sampel biasanya warnanya putih. Kalau tidak putih nih, ini larutan ini warnanya biru. Warnanya biru. Hasilnya tetap warna biru, tapi intensitas birunya turun. Ya. Kemudian dari warna biru ini ditambah dengan NaOH. Diberikan suasana basah. Kalau nanti warnanya menjadi ungu, kesimpulannya bahwa sampel mengandung protein. Kesimpulannya mengandung protein. Alat-alatnya pakai yang ada, rasa golek-golek. Tapi nek golek-golek, ya jane ya harusnya ideal, Tapi nek orang nek sing ideal, kita harus berkreasi, berimprovisasi. Apa yang ada harus mampu dimanfaatkan. Kemarin sebenarnya itu ada ideal karena ini pembelajaran, tapi nanti kalau Anda sudah bekerja sebagai orang yang punya tanggung jawab untuk menguji, itu ya harus ideal. Yang konvensional ada, yang manual ada, yang digital ada, sehingga antara konvensional, manual, digital itu kalau sinkron, berarti semua ketiga alat uji itu bisa dipertanggungjawabkan, punya kredibilitas. Kalau di sini merek dagang saya rahasiakan, karena nanti efeknya pada pelanggaran hukum. Kemarin ada yang tanya, mereknya apa Pak? Rahasia. Karena kalau sampai nanti orang-orang yang tak bertanggung jawab itu menyebarkan, efeknya pada produk makanan, minuman. Kalau berjembaran nanti dimanfaatkan oleh kompetitor untuk mendiskreditkan. Akhirnya digolei, siapa isi menyebarkan isu? Cekal. Ini saya yang cekal. Maka nanti tikani itu merek apa? Saya rahasiakan. Jadi berpikirnya panjang. Apalagi kalau nanti sudah berurusan dengan hukum, perusahaan-perusahaan besar itu memiliki penasihat hukum yang handal. Konsumen bener apapun bisa kalah. Ya, jangan sampai pribadi seperti itu, karena merek-merek dagang itu dilindungi oleh hukum. Semuanya dilindungi karena mengikuti aturan. Alat-alatnya ada rak tabung reaksi, ada tabung reaksi, kemudian kalau ada ya pipet tetes, kalau tidak ada pipet tetes bisa pakai pipet volume. Nah orang yang pipet volume bisa pakai pipet gondok. Nah orang yang pipet gondok bisa kita pakai gelas ukur. Ini sesuai dengan kapasitas yang kita inginkan. Ojo mengukur 1 ml nganggo koyo ngene. Ora kena. Jadi kita memilih alat itu harus disesuaikan. Inilah namanya smart, cerdas. Orang anggere ora nek mutung. Lho ora nek alat mutung, ya kita harus create. Ya perlu menciptakan alat sendiri.
Ini. Kemudian juga ada apa ya, beker gelas. Kemudian botol-botol yang dikeringin. Aku kulino kresek rasa. Botol M150 ya kena dienggo botol reagen ya ora standar. Standar botol reagen kan seperti ini. Nih. Ini khusus. Cirinya botol reagen itu bibirnya ndumble. Supaya nek dipergunakan untuk menuangkan orang nyelepret nganti-nganti. Maka berbahagialah yang bibirnya ndumble. Jadi nek tinggung lebokne pangan orang nyelepret nganti-nganti. Orang ngecas, tapi ya bibir ndumble itu ya nek untuk mendongkrak penampilan memang merugikan. Tapi yang ndumble juga punya keunggulan yang lain. Itu banyak di Amerika itu yang ikut apa basketball. Itu rata-rata kan orang negro, ndumble dhuwur. Kan banyak yang sukses di NBA, National Basketball Association. Itu rata-rata mulai ditang. Saya juga pernah punya teman SMA itu dari Timur namanya Telman. Wonge dhuwur, wireng rambut. Dari tengah apa? Tengah lapangan basket. Dia nek syuting mesti mlebu. Coba cakine enek. Enek lho. Dari tengah lapangan garis tengah itu syuting mesti mlebu. Dengan catatan orang singgah. Jadi dia diandalkan, ya wes dia dilindungi terus, sekalinya kebal, yang tengah lainnya diblokir, dia nyuting tenang, mesti mlebu. Nah, strateginya seperti itu. Mulai dari seseorang ya, itu agar SMA itu pertandingan basket, SMA Negeri 1 Nawang, SMA Negeri 4 Surakarta, di mana saya sekolah SMA, mesti juara siji. Karena ada yang diandalkan. Ya si Telman itu orang Timur. Nyuting squad tengah kan mesti poinnya 3. Squad tengah mesti mlebu, maka 4 pemain yang lain ngeblok 5 pemain musuh supaya orang ganggu si Telman. Dia harus nyuting harus dalam keadaan tenang, mesti mlebu dari tengah. Cara ngeblok ya wis digojer, pemain 5 lawan wis digojer. Nah, sekali dia tenang, set mesti mlebu. Karena butuh syuting dari tengah itu konsentrasinya tinggi, sekali digoyang sidik oke masa. Maka kerjasama dalam satu tim itu penting sekali. Ya namanya olahraga sportif, tapi trik supaya triknya yang smart. Jadi sebenarnya itu ya melanggar aturan, tapi smart. Akhirnya wasit tak tahu bahwa itu pelanggaran. Kan boleh-boleh saja sampai ketahuan wasit. Langkah pertama kita ambil sampel dulu. Masing-masing diambil 10 ml. Ini amilum. Amilum ngerti? Glepung. Glepung apa wae? Glepung beras kena. Jadi pipet volumenya disambung dengan magic ball, ya. Magic ballnya pada bagian A, nah ini ditekan, kemudian pada bagian ballnya yang bulat. Oke. Kemudian ujungnya masukkan. Kemudian sedot. Ini ada tulisan S, itu sedot. Sedot. Ada yang senang nyedot? Tanaman itu senang nyedot. Ya. Bosen pirang-pirang tahun kayak kelingan pengen meneh. Ya, pengen nyedot. Kangen lah. Nek cilik kan seneng nyedot. Kok bosen kelingan meneh. Nah, kemudian ini kan ganti larutan. 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 Nah, kemudian ini kan
Kalau ganti larutan ya ganti pipet tetes. Kalau pipet volumenya terbatas ya dibuang. Kemudian larutan yang kedua ini susu krim. Susu krim. Sudah. Susu krim. Karena ini uji apa? Uji kualitatif. Jadi jumlah tidak berpengaruh. Kemudian kita ganti susu bubuk. Susu bubuk. Kalau ada yang boleh, misalnya di pedes apa, susu segar itu malah justru bagus. Kita lihat. Susu segar sedap dulu, karena koloid itu harus dikocok dulu supaya merata. Kalau tidak dikocok, koloid itu kan mengendap. Jangan menetesi yang lain. Mijet jok kleru. Nek kleru wis dune mancur malahnya dua. Kemudian ada lagi ini ya. Minyak itu ternyata kalau didiamkan dalam jangka waktu lama itu mengendap. Minyak yang bagus tidak. Yang mengendap ini berarti minyak lemak ada dari hewan. Yang cair ini yang betul-betul baik, minyak nabati. Ini sudah saya simpan mungkin 5 tahunan. Kita sedot. Kemudian ya Anda perhatikan kita tambah dengan larutan CuS4 yang dipipet. Sedot. Jadi nyedot dilebok nih, setelah ujungnya mencapai terbenam di cairan, orang nanti mentok sokon dasi. Masing-masing dari sampel ini kita tambah 2 ml larutan CuS4. Dari 0 ke 2, dari 2 ke 4, dari 4 ke 6, dari 6 ke 8. Ini wis dikembalikan. Coba ada manual. Dikocok-kocok. Ya. Dihomogenkan. Supaya homogen bener nek kamu ini kan CuS4 memang itu memang berbahaya, tapi karena kadarnya rendah bisa seperti ini. Nek kira-kira kowe sanksi ya sudah ditutupi nganggo plastik popo supaya tidak terkena kulit Anda.
Anda perhatikan. Warna birunya memudar karena terdispersi, sehingga birunya tetap namun memudar. Bocah stres kan ora ngerti nggon. Poli ngono ya ora ngerti nggone. Sakene kok sing stres. Itu poli yang lapangan poli. Enggak usah menunjukkan kecanggihan Anda pada bukan tempatnya. Enggak seperti itu kan. Nah, setelah itu ya kita tambah dengan NaOH 5%. Ini untuk NaOH kita sedot dulu. NaOH jernih 2 ml dari 0 ke 2. Dari 0 ke 2, dari 2 ke 4, dari 4 ke 6, dari 6 ke 8. Kita kembalikan NaOH-nya, jangan dulu. Anda lihat perubahan warna. Dikocok juga boleh. Ini dikocok juga boleh. Mana yang kira-kira warnanya? Hah? Mana yang? Ini amilum, susu krem, susu bubuk, minyak nabati. Minyak nabati yo bisa minyak goreng, minyak nabati. Mana yang kira-kira warnanya berubah? Susu mana? Susu bubuk. Ini berarti menjadi ungu. Kalau ini kan tetap biru, hanya intensitas birunya itu menguat, tapi kan tetap biru, tidak berubah warna. Ini juga tetap biru. Ternyata kalau kita diamkan hasilnya seperti ini. Kita diamkan semalam ini, kemarin saya coba di jam 5 sore. Hasilnya seperti ini. Yang mengandung protein tetap tidak ada endapan gitu. Anda pernah merasakan susu serbuk dengan susu krim? Apa yang beda sekali menyolok rasanya? Manis. Kalau manis berarti mengandung gula. Sedangkan susu krim itu kan rasanya jauh lebih hambar. Susu krim, susu serbuk. Nih. Ini menunjukkan bahwa di susu serbuk itu kadar proteinnya lebih tinggi daripada susu krim. Susu krim, apalagi kalau Anda menggunakan lagi lebih menyolok. Kita pakai albumin. Tahu albumin? Ngerti albumin? Hah? Tikan ini komplit, ada cangkoknya, ada putihnya, kuningnya.
Hah? Albumin. Albumin adalah putih telur. Albumin. Artimu album. Ya biasa. Jangan pinter angel. Apa meneh dasar SMP aku kadang-kadang ngeri kalau cak kelas 10. Ana sing guru ulang-ulang mergo bocah nakal. Lha kowe iki bayar negara kon ngurus nakal. Mosok guru untung mergo muridé nakal. Memang dibayar negara ngurus nakal. Ora pengen ngurus nakal ya jadi guru. Nek pengen ngurusi bandit tadi sipir. Belum. Sipir kan keamanan penjara. Urusan bandit maling. Pengen gebuk-gebukan yang ngono gone. Aku isine ora anggere anu sih. Maling mesti maling bandit ya ya apa. Jadi nyerahin aturan. Gue pengen ngantemi bandit, ngantemi maling dadi ya si per. Enak gone ya. Kita sambung dengan ini. Jadi konsentrasi sebenarnya tidak berpengaruh. Atau ini aku adjust. Yang membuat basi itu kalau kuning terus. Ini sudah terbentuk. Karena kalau jadi kon kuning ora iso. Mesti ya komo putih kok. Kolo. Loy itu kan seperti ini. Kol itu kola, kolai kenyal. Atos ora, cair ora. Empuk orang. Jadi antara cair dan padat. Maka kita harus hati-hati. Karena di sini banyak properti. Seperti tadi. Kita ambil 10 ml. Masukkan. Kemudian kita tambah CU SO4. Berapa mili tadi? Hah? Berapa mili tadi? 2 mili. Kita kocok. Mengapa kok? Karena birunya
semakin mudah karena terjadi warna biru dari pulsi itu menyebar keruh. Gitu? Keruh ini dikarenakan albuminnya itu terkena ion Cu, akhirnya menggumpal. Karena Cu itu termasuk logam yang mampu menggumpalkan protein. Sehingga kalau Anda makan katutan tembaga, ya bisa mati. Maka kalau Anda makan secara tidak sengaja katutan tembaga, salah satu cara yang paling aman dimuntahkan. Kalau tidak dimuntahkan, diminumi susu. Nek susu nang duwe ya wis kon ngombe endok entah. Rata-rata ya karena sama 2 mili.